Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Salam ta'zimku selalu. Semoga kita semua tetap di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kajian di subuh yang indah ini kita mulai, marilah kemahkan kalimat thayyibah di masing-masing hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kami kaji tentang kesucian Allah. Selama ini kita merasa sudah memeluk suatu agama, apapun agama Anda. Kita sudah merasa bertuhan, siapapun Tuhan Anda. Jadi hakikat sejati agama dan bertuhan itu secara hakikatnya Tuhannya seluruh manusia ya sama. Maknanya hidup yang telah menghidupi seluruh manusia inilah Tuhan Sang Pencipta manusia. Apa buktinya bahwa hidup ini Tuhan Sang Pencipta, bukan hidup manusianya? Buktinya adalah ketika kita semua tercipta dari tanah yang mati, kemudian ditiupkannya roh, dihidupkannya tanah yang mati itu dengan uripe Allah. Kemudian diperjalankannya tanah yang mati itu sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Ketika sudah menjadi tumbuhan dengan masa yang begitu panjang, akhirnya menghasilkan buah-buahan dari tumbuhan-tumbuhan itu. Yakni berupa makanan yang dimakan oleh seluruh manusia. Yakni tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan, menghasilkan sayur-mayuran,
menghasilkan padi, menghasilkan gandum, menghasilkan sagu, dan sebagainya. Kemudian dimakanlah hasil dari tumbuh-tumbuhan yang dari tanah ini dimakan oleh calon kedua orang tua kita. Sehingga berkembanglah kedua orang tua kita. Cikal bakal badan kedua orang tua kita berkembanglah. Dengan makan dan minum hasil dari bumi, hasil dari tanah, maka dewasalah kedua orang tua kita. Kemudian dari hasil makanan yang dari tanah itu berproseslah sehingga saripati makanan yang dari tanah itu terpilah-pilah oleh Allah. Dipilah oleh uripe Allah yang ada pada kedua orang tua. Dipilah oleh Allah yang ada pada kedua orang tua dijadikan sel sperma dan sel telur. Mari renungkan dari sini. Apakah memang hidup dan cikal bakal badan kita yang dari tanah ini milik kita, ciptaan kita, buatan kita, kekuasaan kita? Marilah kita renungkan bersama-sama agar kita dengan mudah untuk tidak mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Jika kita tak tahu kitab sucinya diri kita sendiri, bila kita tak tahu cikal bakal perjalanan kejadian diri kita sendiri, sampai kapanpun kita takkan pernah beragama dan bertuhan di sisi Sang Pencipta. Agama dan bertuhan kita hanyalah di sisi hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Islam hawa nafsu, Nasrani hawa nafsu, Yahudi hawa nafsu, Sabi'in hawa nafsu. Semuanya serba hawa nafsu. Karena manusianya yang merasa memeluk agama itu. Dan manusianya merasa paling benar sendiri dengan keyakinannya. Agamaku yang paling baik, agamaku yang paling top, agama yang lain semuanya sesat. Inilah bukti bahwa agama yang kita peluk selama ini hanya agamanya badan, hanya agama baju-baju saja. Bukan hakikat agama, bukan hakikat bertuhan selama ini yang kita adakan di alam semesta ini selama ini. Jadi hakikat bertuhannya manusia semuanya satu, yakni agama yang rahmatan lil alamin. Agama kasih sayang Allah, agama keselamatan hati, pasrahnya hati kepada kejadian diri kita sendiri. Maka dari itu perjalanan sejarah inilah kitab-kitab suci yang harus kita baca bagi setiap manusia. Karena semua manusia Tuhannya satu, yaitu Tuhan Sang Pencipta, yaitu urip yang menguripi, hidup yang menghidupi manusianya. Itulah Tuhan semesta alam. Mari kita lanjutkan. Kemudian
dipertemukanlah kedua orang tua kita sehingga terproseslah dari tanah menjadi gumpalan darah. Dengan ruhullah, dengan uripe Allah, tanah bisa terproses menjadi gumpalan darah. Kemudian diperjalankannya lagi gumpalan darah hingga menjadi gumpalan daging. Yang mana diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Maknanya ku hidupi diri manusia ini dengan hidupku, kata Allah. Ku uripe menungso kabeh kuwi kelawan uripku dewe. Firman-Nya Gusti, firman-Nya Allah demikian. Jadi inilah bukti yang nyata dan jelas bahwa hidup dan badan itu bukan hak kita. Putuskan, pisahkan antara kemanusiaan kita yang selama ini menjadi Tuhan. Sadarilah dengan membaca kitab sucimu, berawal dari yang suci, kembalilah menjadi yang suci. Jangan dikotori terus hidup dan badan ini dengan pengakuan bahwa badan dan hidup ini adalah milikmu. Terkotori terus, tiap detik per detik kotor terus. Maka kesucian berlanjut setelah menjadi gumpalan daging, menjadi janin, maka diproseslah oleh hidup, diciptalah oleh hidup, digambarlah oleh hidup. Oh, ini fulan bakalnya nanti wajahnya begini, telinganya begini, kepalanya begini, rambutnya begini, hidungnya begini, matanya begini, alisnya begini, mulutnya begini. Semua sudah diatur oleh Sang Pencipta. Inilah bukti kesamaan antara Adam dan seluruh manusia. Ya, dibentuk semua manusia, dibentuk sebelum manusia itu didatangkan. Nabi Adam pun diemek-emek dari tanah, sehingga setelah sempurna maka didatangkannya lah manusianya. Sama seperti kita semua. Awalnya dari Adam, tak ada, maka diadakan oleh Sang Pencipta. Kemudian lahirlah bayi yang suci bersih. Ketika kita semua terlahir, syariatnya ada waktu kita bayi, kata orang tua. Syariatnya ada ketika kita masih bayi, kata sanak saudara yang umurnya lebih tua daripada kita. Merekalah yang menyaksikan diri kita. Hidup yang ada pada merekalah sebagai penyaksi kehadiran syariat kita, kehadiran bayi kita dahulu. Seumpama saya umur 50 tahun, 50 tahun yang bisa menyaksikan syariat saya terlahir hanyalah hidup yang ada pada kedua orang tua saya dan sanak famili saya yang lebih tua daripada saya. Merekalah bukti bahwa kita ini terlahir. Merekalah bukti bahwa kita dulu pernah menjadi bayi. Tapi kita bagaimana? Kita sendiri yang merasa berkuasa
atas hidup dan badan ini, kita sendiri tak pernah menyaksikan saat kita menjadi bayi. Kita tak sanggup menyaksikan syariat-syariat kita sendiri yang saat itu menjadi bayi yang suci, bayi yang mungil. Saat itu kita tak pernah bisa menyaksikan apa-apa. Jangankan bisa menyaksikan apa-apa, menyaksikan diri kita saja tidak bisa, apalagi menyaksikan segala sesuatunya. Inilah bukti bahwa sesungguhnya yang bisa menyaksikan syariat kita adalah hidup yang lebih dulu hidup sebagai bayi daripada kita. Jadi saksi kita adalah hidup yang ada pada kedua orang tua kita dan hidup yang ada pada sanak saudara kita yang lebih tua daripada kita, yang bisa bersaksi bahwa kita dulu pernah jadi bayi yang suci. Sedangkan kita sendiri tidak bisa menyaksikan waktu itu. Nah, dengan keterangan ini, apakah mungkin hidup dan badan ini milik kita? Sementara saat bayi saja kita tak mampu menyaksikan syariat kelahiran kita sendiri. Kita tak mampu mengingat sedikit pun saat kita terlahir sebagai bayi, kecuali orang lain yang bisa menyaksikan kita, yakni ibu dan bapak kita, yakni sanak saudara kita yang sudah lama menunggu kehadiran kita terlahir di dunia ini. Inilah bukti yang nyata jua bahwa kita selama ini tak pernah menyaksikan diri kita sendiri saat kita terlahir. Syariatnya tidak bisa disaksikan, kecuali hanya kata-katanya doang, kecuali hanya ceritanya orang tua doang, kecuali ceritanya sanak saudara doang. Kadang cerita begini, Le, dulu waktu kamu mau dilahirkan, waktu kamu bayi, sakit parah, sehingga dibawa ke rumah sakit. Le, ketika kamu bayi dulu ada kejadian begini, kejadian begitu. Meskipun diceritakan, kita hanya bisa angen-angen wae. Kita bisa bayang-bayang ke wae. Karena kita dulu tidak ada. Karena kita dulu Adam. Karena kita dulu gaib. Meskipun secara syariatnya bagi orang-orang yang melihat kita, kita dulu saat menjadi bayi ada syariatnya. Tapi dulu kita tak mampu berkuasa atas syariat-syariat apapun yang terjadi saat kita masih bayi. Itulah bukti yang nyata dan yang jelas bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Maka sucikanlah hidup dan badan ini dari kepemilikan manusia kita. Jika kita bisa mensucikan itu semua, maka kembalilah kita kepada asal usul kejadian kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika saat bayi kita bisa bergerak-gerak,
kita bisa mengetip-ngetipkan mata, kita kadang tersenyum, kadang menangis, kadang lapar, kadang haus. Apakah semua itu dapat kita ingati? Bila kita tidak pernah berada di dalam situasi dan keadaan kita waktu itu, bagaimana mungkin kita dapat menyaksikan sendiri bahwa kita dahulu terlahir sebagai bayi? Apakah kita tahu terlahir dari manusia ataukah dari batu? Seolah-olah selama ini kan seolah-olah kita tidak terlahir dari manusia, tapi terlahir dari batu, hingga keraslah hati kita, lebih keras melebihi kerasnya batu saat ini kepada Tuhannya. Maka dari itu dikatakan bukan anake menungso, tapi anake watu. Watu kata orang Bali, watu kata orang Lombok. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang kita melawan, menyakiti kedua orang tua karena kita tidak dilahirkan dari orang tua, tapi dari batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Itu semua sama dengan iman yang kita imani selama ini. Katanya kita mengatakan aku beragama, agama Tuhan, Tuhanku bernama Allah. Itu semua kan ya kata-katanya saja. Katanya Anda telah membaca Al-Quran, katanya hadis, katanya orang tua, katanya ustadz, katanya kiai, katanya para alim ulama, katanya habaib. Kan semua itu hanya kata-katanya saja. Kalau Tuhanku bernama Allah, hanya kata-katanya saja. Sama halnya kita dibilangin ayah bunda, dibilangin oleh sanak saudara kita, kamu dulu waktu bayi begini, begitu, nakal, begini, begitu. Tapi kita hanya kata-katanya. Kita tak pernah bisa menyaksikan saat kita masih bayi. Meskipun syariatnya ada, tapi kita tak mampu mengaku-ngakui syariat-syariat yang kita lakukan saat kita bayi. Semuanya lillahi ta'ala, semuanya kembali kepada uripe Allah. Karena kita saat itu masih gaib, masih ada, masih tak ada. Jadi semuanya ya serba suci. Meskipun kita tidak pernah sholat waktu bayi, meskipun kita tidak pernah syahadat waktu bayi, meskipun kita tidak tahu rukun iman, rukun Islam, meskipun kita tidak tahu hukum-hukum apa-apa sakarepe dhewe, tapi toh semuanya ya suci. Karena Anda belum ngaku-ngaku jadi Tuhan, semuanya ya suci. Tidak pernah sholat bayi kok dikatakan suci. Cek penae. Tidak pernah zakat bayi yang suci itu dikatakan suci. Kok penae. Tidak pernah puasa bayi yang suci itu. Kok penae.
dikatakan tetap suci. Walaupun tak pernah ibadah haji, sang bayi itu tetap dikatakan suci. Kok penak yo? Orang ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, tapi dijuluki dengan label kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dijuluki semua bayi itu dalam keadaan suci bersih. Enaklah ibadahnya bayi. Ora sholat, ora ibadah, tapi yo tetap suci. Ora pernah ngangge wudhu, yo tetap suci. Ora bisa berbuat baik, yo tetap suci. Kenapa kabeh kuwe kok bisa ngono? Karena diri kita belum ngaku-ngaku jadi sang pemilik hidup. Karena diri kita belum bisa ngaku-ngaku sang pemilik badan, itulah kesucian. Jadi manalah mungkin bila kita sudah bertuhankan Allah, kitanya masih ada. Bila kita merasa sudah bertuhankan Allah, tapi diri kita masih ada, itu namanya penipu. Itu namanya ingkar. Ngaku-ngaku bertuhan, nyatanya tak bertuhan, alias kafirin, alias ateis diri kita sendiri selama ini. Hanya ngaku-ngaku saja bertuhan. Kita hanya ngaku-ngaku saja dulu pernah dilahirkan sebagai bayi. Mana buktinya? Bila kita terlahir saat itu dari bayi yang suci. Bayi yang dilahirkan oleh manusia, oleh orang tua kita. Nyatanya hati kita seperti batu. Keras melebihi kerasnya batu. Seperti anaknya terlahir dari batu. Batu yang keras, batu hitam. Batu hitam. Jadi kita selama ini cuma ngaku-ngaku saja. Aku terlahir dari rahim ibuku. Tapi kita tidak pernah menyaksikan apa-apa. Hanya pengakuan saja. Sama halnya ketika kita mengatakan bahwa aku sudah memeluk agama ini, bahwa Tuhanku ini, itu cuma pengakuan. Sama halnya ketika kita masih bayi. Maknanya kita tidak pernah merasakan syariatnya sebagai bayi. Hanya angan-angan saja kita mengakui bahwa kita dulu sebagai bayi ketika kita bisa menyaksikan anak-anak kita yang terlahir sebagai bayi. Jadi gantian dulu kita disaksikan oleh hidup yang dihidupi oleh Allah pada orang tua kita, gantian kita yang menyaksikan kelahiran anak kita. Kita yang dihidupi Allah bisa menyaksikan anak yang terlahir itu. Tapi anaknya sendiri, mana mungkin dia tahu saat dia terlahir. Kalau dia tahu, monggo silakan ditanyakan. Hei fulan, apakah dia menjawab jabang bayi itu? Wong manusianya belum ada. Meskipun casingnya sudah ada. Wong manusianya belum ada, belum datang goib. Meskipun bayi
hidup dan badannya sudah dapat kita saksikan secara syariatnya. Tapi kenyataannya sang pemilik bayi ini lebih bisa menyaksikan daripada bayi ini sendiri. Sama dengan diri kita. Kita tak dapat menyaksikan kita sendiri. Kita tak dapat menyaksikan syariat-syariat kita sendiri dahulu ketika masih di alam kesucian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada di dalam ayatnya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat yang 116. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk patuh padanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapa sih kafirin itu? Kafirin itu orang-orang yang mengaku sudah beragama apapun nama agamanya. Tapi di dalam hatinya tak ada Tuhan selain hawa nafsunya sendiri. Itulah kafirin. Orang kafir yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Coba cek hati kita sendiri. Jangan pandang orang lain. Pandanglah diri kita sendiri. Ketika kita di awal kita memahami tentang pemaparan-pemaparan yang ada di dalam uripe Allah ini. Ketika Anda awal memahami bila hidup ini Allah, berarti Allah itu beranak pinak. Bila hidup yang ada pada ibu kami ini yang melahirkan saya, berarti Allah melahirkan Allah. Allah berbapak, Allah beribu, Allah beranak pinak. Begitu tidak? Ketika kita saat mulai memahami bahwa urip iki Allah, hidup itulah hayatullah, roh inilah ruhullah. Bila urip iki uripe Allah, berarti Allah berbapak dan beribu. Allah dilahirkan. Begitu tidak? Itulah cermin bahwa mereka orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk padanya. Coba hayati, coba pahami, kita sudah tunduk apa enggak kepada Sang Pencipta? Kita sudah tunduk apa belum kepada uripe Allah? Coba cek masing-masing hati kita.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon izin minum dahulu. Selama ini kita ngaku-ngaku sudah beragama dan bertuhan. Tapi kenyataannya Tuhan hawa nafsu kita sendiri lebih akbar daripada Tuhan Sang Pencipta diri kita di hati kita. Kita merasa lebih wujud daripada Tuhan yang menciptakan kita. Kita lebih hidup daripada Tuhan yang menciptakan kita. Kita lebih berkuasa daripada Tuhan yang menciptakan kita. Kita lebih punya daya upaya dan kekuatan daripada Tuhan yang menciptakan kita. Apakah itu dikatakan bertuhan? Silakan direnung-renungkan di dalam kitab sucinya masing-masing, yakni hati yang keras seperti batu inilah gempurlah. Selalu kita lempari dengan batu juga. Inilah yang dikatakan jumroh. Melempari diri sendiri. Selalu lempar dan lempar. Hingga batu yang keras itu retak. Sehingga datang kesadaran diri kita. Agar tidak menjadi anak waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ketika jumroh di Mekah sana melempar batu, katanya melempar setan. Setan yang dilemparnya tidak nyata, tidak jelas. Dilemparnya ngawur. Karena apa? Karena jeruk makan jeruk. Setan melempar setan. Eto ewai. Koyo ewai. Seolah-olah saja. Padahal setannya ada di dalam. Kok yang di luar yang dilempar? Akhirnya setan yang di dalam tambah besar. Akhirnya Dajjal yang di dalam tambah kuat. Tambah nokoh-nokoh. Tambah bangga-bangga. Tambah merasa mulia dengan ibadah-ibadahnya. Tambah linapsi ketimbang lillahi ta'ala. Karena yang disembah bukan Allah, tapi iblis yang disembah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu bagaimana bertuhan yang benar itu? Lalu bagaimana cara menyaksikan keyakinan saya
bahwa dulu saya pernah berposisi menjadi bayi. Bagaimana kita menyaksikan diri kita sendiri saat bayi. Selama ini kan kita hanya menyaksikan bayi-bayinya orang lain. Bayinya anak kita, bayinya orang lain. Tapi kita tidak bisa menyaksikan sendiri saat kita sebagai bayi. Karena kita sudah lama menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Karena kita sudah kemakan usia, sudah lama berposisi menjadi sang pencipta daripada menjadi yang dicipta. Akhirnya keras seperti anake waktu. Akhirnya jadi bahan bakarnya neraka. Ya hiduplah nerakanya yang selalu memanas-manasi hatinya. Banyaklah api-api nerakanya. Babagan dunia, urusan dunia, urusan kebanggaan, urusan keberhasilan, urusan cita-cita dunia. Yang mana kita salah sangka bahwa dunia bisa membahagiakan kita. Akan tetapi semakin banyaknya dunia yang kita raih, kita malah jadi anak waktu. Tambah keras hati kita, tambah sombong hati kita, tambah merasa bangga hati kita, tambah merasa kita benar sendiri hati kita. Akhirnya hati kita berposisi menjadi Tuhan daripada berposisi menjadi makhluk. Hati kita merasa menjadi sang pencipta, sang kholik daripada menjadi makhluk. Itulah karena kita selama ini terlahir dari batu. Ora rumangsa lek urip iki, lek raga iki wae Allah kabeh. Hidup dan badan ini hanyalah hak Allah. Kok kita akui sebagai hak kita? Maka dari itu tambah keraslah batu-batu yang ada di hati ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah kenyataan diri kita. Itulah kenyataan kitab-kitab kita. Kita selama ini tak pernah membaca kitab kita. Kita hanya membaca kitab-kitab yang di luar. Kita hanya membaca kitabnya orang lain. Kita hanya membaca keburukan orang lain. Kita hanya membaca kerendahan orang lain. Kita hanya membaca urusan orang lain. Kita tak pernah membaca hati kita sendiri. Maka terus kotor dan kotor. Apa yang kita lakukan pasti semuanya kotor. Meskipun kita mengaku sebagai umat yang beragama, tapi agamanya agama hawa nafsu yang gampang diadu domba ke sana dan kemari. Gampang diadu domba, agamamu lebih mulia dari agama orang lain. Tuhanmu lebih mulia daripada orang lain. Yang satu bilang
agamaku, Tuhanku lebih nyata. Ini bisa kulihat. Tapi Tuhanmu tak nyata. Tuhanmu goib. Lebih mulia mana? Tuhanku wujud. Tuhanmu goib. Kadang begitu antar agama. Kenapa? Karena semuanya masih agamanya hawa nafsu yang gampang dibombardir, yang gampang diadu-adu oleh iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manalah mungkin kita dikatakan sudah bertuhan. Bila Tuhan saja tak bisa berkuasa, bila Tuhan saja tak bisa menghidupi kita, buat apa kita mencari Tuhan yang tak bisa apa-apa? Itu semua ternyata Anda, kita berhalakan saja. Allah jadi berhala. Al-Quran jadi berhala. Nabi-nabinya jadi berhala. Yang selama ini selalu kita dewa-dewakan. Jika Allah disyirikan, disekutukan dengan makhluk, itu sama dengan kita memberhala-halakan makhluknya daripada mentuhankan siapa yang menciptakan makhluk itu. Jadi orang-orang kafir itu prasangka di hatinya sama. Bila hidup ini Allah, berarti Allah beranak. Dilahirkan sebagai bayi. Iya enggak? Nah, inilah buktinya, inilah logikanya, inilah ilustrasinya. Coba kita dengarkan bersama. Seumpama saya penjual bakso. Saya membuat pentol atau godok yang besar, yang di dalamnya juga saya isi dengan pentol-pentol atau godok-godok yang kecil. Endingnya, judulnya dikatakan bakso beranak. Jadi bakso ada anak-anaknya di dalamnya. Kira-kira bakso atau godok atau pentol yang saya buat serupa dengan saya. Dan anak-anak pentol bakso beranak itu apa juga yang saya ciptakan, yang saya taruh di dalam pentol atau godok yang besar itu, pentol yang kecil-kecil, apa juga serupa dengan saya sebagai pembuatnya, sebagai penciptanya, sebagai yang mewujudkannya, sebagai pembuatnya. Apa mereka semua serupa dengan saya yang membuat? Coba diangan-angan. Maknanya pentol yang besar itu ya ciptaan saya, buatan saya. Kalau tidak ada hidup saya, kalau saya tidak hidup, apakah saya bisa menciptakan pentol yang besar? Dan bila tak ada hidup saya, dan bila saya tak hidup, apakah anak-anak pentol juga bisa kulahirkan, kuciptakan, kubuat? Jadi yang membuat, yang mencipta siapa? Hidup inilah penciptanya. Apakah hidup ini serupa dengan makhluk? Apakah hidup ini serupa dengan badan? Apakah hidup ini serupa
dengan apa yang dibuatnya. Coba diangan-angan, wahai sobatku. Mari kita minum kopi dulu. Jadi laisa kamislihi syai'un. Siapa yang laisa kamislihi syai'un? Ya pentol-pentol itu sebelum saya buat, sebelum saya racik, sebelum saya cipta, sebelum saya wujudkan kejadiannya, pentol-pentol itu ya belum berupa apa-apa. Dan belum berupa siapa-siapa. Tidak ada sesebutannya sebagai pentol dan anak pentol. Jadi sesungguhnya pencipta ini dialah yang berkuasa. Dialah yang meliputi apa-apa dan siapa-siapa yang diciptakannya, yang diwujudkannya, yang dijadikannya, meliputi ibu dan bapak kita, meliputi diri kita, sehingga kita terlahir sebagai bayi. Kapankah kita merasakan kembali suci seperti bayi? Nanti ketika Anda berbaiat. Nanti ketika Anda sudah kembali ke alam ketiadaan. Kembali kepada bayi Anda. Yang mana Anda tidak berkuasa atas jasad Anda sendiri. Ketika setelah diproses dengan azab dan siksa. Di saat sakaratul maut. Saat Anda menjadi mayat, itulah hakikat bayi itu. Di dalamnya pun Anda tak bisa menyaksikan jasad Anda yang mati. Dan Anda tak bisa menyaksikan apa yang ada di syariat badan saat kita jadi mayat. Yang bisa menyaksikan hanyalah hidup yang menghidupi makhluk yang hidup. Maknanya hidup yang menghidupi lah yang mengurus mayat-mayat ini. Yang memandikan, yang mensucikan, yang mengkafankan, yang mensolatkan, dan yang membawa ke kuburan siapa? Ya Allah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka selesailah tugas-tugas kekhalifaan manusianya ketika sudah berpulang dari yang gaib menuju yang gaib, dari yang tak ada menuju yang tak ada, dari yang tak wujud menuju kepada tak wujud lagi. Kira-kira di alam kuburan tanah yang di luar itu ada siksa apa enggak? Jika roh, jika nyawa, jika jiwa, jika hati masih terengkuh, terkuasai dengan diri manusia kita, ya ada siksa di dalam kuburan itu. Bila kita masih hidup, ada hidupnya, ya disiksa di dalamnya. Apakah mungkin Allah mengembalikan rohnya saat mayat sudah ada di dalam tanah? Ya muhallah. Itu sudah kembali kok minta kembali ke dunia lagi. Ya kadaluar salah. Logikanya kan demikian. Bagaimana mungkin roh, nyawa, hati, jiwa dikembalikan kepada mayat manusia yang sudah mati saat di dalam kubur. Ya banyak orang kembali bangkit dari kuburnya. Toh nyatanya selama ini
kita ada satupun manusia yang bangkit dari kuburnya. Kecuali kehendak Allah untuk contoh bagi seluruh manusia. Agar iman kembali kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Mari kita ilustrasikan lagi, kita buktikan lagi, kita logikakan kembali secara logis agar hati kita yang seperti batu ini bisa hancur dengan kita lempari terus, jumroh terus, haji terus di dalam hati kita. Itulah hakikat sebenar-benarnya haji. Jadi yang di Mekah sana hanya lambang-lambangnya saja. Hanya eto iwai. Supaya kita bisa berhaji sendiri di dalam dada kita. Bisa mensucikan sendiri di dalam dada kita. Kita kalau tidak mengerti ilmu hakikat makrifat, hajinya bukan haji tapi maksiat. Solatnya bukan solat tapi fawailun, celaka, maksiat. Zakatnya bukan zakat tapi maksiat. Puasanya bukan puasa tapi maksiat. Yang mana semuanya dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri sebagai pelakunya. Mari kita ilustrasikan lagi. Di dalam air laut yang luas, di sana banyak berbagai macam jenis ikan, biliunan jenis ikan, dan dari biliunan itu banyak pula jumlahnya. Ikan paus banyak jumlahnya, berapa ratus ribu jumlahnya di dalam lautan. Ikan apapun banyak, jadi banyaklah kehidupan laut itu. Tapi kesemuanya ikan-ikan yang di laut itu bergantung kepada air. Ma'ul hayat, air kehidupan. Air itulah yang menghidupi ikan-ikan di laut seluruhnya. Jadi ketika ikan itu masih hidup, berarti kita bila ingin mengetahui Tuhan yang menciptakan ikan, ya kita pasti melihat airnya. Karena tanpa air bagi ikan itu tak akan adalah kehidupan. Tanpa ma'ul hayat tak akan ada proses kehidupan pada makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan. Jadi kira-kira apakah air ini bisa dilahirkan? Apakah air ini bisa dijuluki anak yang terlahir dalam ikan-ikan itu? Apakah kita bisa mengucap bahwa ikan yang baru terlahir ini sebagai anak Allah, sebagai anak hidup, sebagai anak air? Air suci dari itu, Allah suci dari itu semua. Jadi maknanya terciptanya, terprosesnya bayi-bayi yang ada pada telur-telur ikan itu kan karena adanya air. Kalau tidak ada air, ya tidak ada proses. Jangankan bayi-bayinya ikan,
induknya saja ya tidak ada kalau tanpa air. Jadi hidup yang menghidupi induk-induk ikan itu ya air. Dan hidup yang menghidupi janin-janin ikan yang terlahir itu ya air. Itulah ilustrasinya. Jadi bila hidup ini air, apakah ada anak air? Adakah ada bapak air, ibu air? Yang ada hanyalah air yang suci. Suci dari sesebutan-sesebutan seluruh ikan yang ada di air. Jadi sesebutan ada ikan yang buas. Ada ikan penolong seperti lumba-lumba. Ada ikan ini, ada ikan itu, jumlahnya berbiliun-biliun yang ada di dalam air lautan. Tapi semua dituhani, diadakan, diwujudkan oleh air. Semua yang ada di dalamnya. Dan semua apapun sesebutan-sesebutan yang ada di dalam air itu terwujud karena adanya air. Tidak ada ikan yang buas. Tidak ada ikan yang sabar, tidak ada ikan yang suka menolong bila tidak ada air. Jadi sesebutan ada ikan yang buas, ada ikan yang sabar, ada ikan yang menolong. Semua itu sebenarnya af'alnya air. Bukan af'alnya ikan itu sendiri. Coba di lautan tidak ada air. Ya tidak ada ikan. Coba di lautan tidak ada air. Ya tidak ada af'al, julukan-julukan ikan-ikan itu. Ada ikan yang jadi presiden, ada ikan yang jadi menteri, ada ikan yang jadi gubernur, ada ikan yang menjadi bupati, ada ikan yang menjadi wali kota, ada ikan yang menjadi rakyat jelata. Jadi semua sesebutan itu hancur bila sudah mengenal siapa yang menghidupi nama-nama itu. Jadi Allah Maha Suci dari nama-nama. Sejatinya nama Allah itu kan juga julukan agar manusia mudah menamai, memanggilnya bahwa Tuhan semesta itu Allah, Gusti. Jadi kalau kita sudah baiat, sudah ketemu dengan alam kematian kita, maka hancur leburlah nama-nama itu. Sudah tidak ada nama lagi. Yang ada hanya menang, diamnya hati dari apa yang selama ini kita kuasai. Alhamdulillah, itulah ilustrasi-ilustrasi, itulah bukti-bukti bahwa Allah ini Maha Suci ketika manusianya sudah tidak ada lagi. Allah Maha Besar ketika manusianya sudah tidak ada lagi. Allah Maha Puji ketika manusianya tidak haus pujian lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan hidayah untuk terus dan terus mengkaji diri, untuk terus dan terus melatih diri untuk kembali kepada asal usul kita. Biar cepat atau lambat, ikuti saja. Jadi kalau ingin cepat-cepat, sudah tersedia jalan tolnya, jalan kilatnya. Bagi yang
tidak ingin cepat-cepat, ya nikmatilah perang dan perang itu. Peperangan antara angkara murka, ya nikmatilah latihan-latihan zuhud, latihan-latihan hening sepanjang masa berpuluh-puluh tahun, nikmatilah. Jagalah makrifat dirimu. Tapi bagi orang yang sudah berbaiat, sudah tidak jaga-jaga lagi, sudah bebas dari penjagaan, karena manusianya sudah tidak merasa bermakrifat lagi. Karena hakikat makrifat adalah manusia yang sudah tidak bisa makrifat lagi. Semua tergantung pada Anda, karena apa yang Anda sangkakan Allah akan ijabahi, karena Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Ikutilah apa yang Anda prasangkakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemaparan ini memberkahi kepada kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Karena ilmu hanyalah milik Allah, bukan milik saya. Kalau ilmu ini milik saya pribadi, ya saya simpan, tidak akan saya sampaikan kepada Anda semua. Saya sembunyikan, tak buat kitab-kitab, tak jual yang mahal. Karena ilmu ini permata hati. Karena ilmu ini yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Karena tujuan adanya manusia di atas dunia ini, tujuannya ya sama, yakni mati. Bagaimana caranya mati husnul khotimah itu? Jadi ilmu ini bukan ilmu saya. Jadi jangan silau memandang saya. Karena ilmu hanyalah miliknya uripe Allah. Bila saya tidak ada uripe Allah, apa bisa terlihat, terwujud, tercipta, dan bisa Anda saksikan? Bila tak ada uripe Allah yang ada di Anda juga, apakah Anda bisa menyaksikan video ini? Monggo kita resapi bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri, marilah kembahkan salawat dzalimin tab'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.